Cek, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menyenangkan, saya kaget langsung ngomong padahal lagi menikmati ngerumat itu tadi. Pas mat itu di otak saya langsung matamu, langsung kan matamu. Ya, yuk nggak baik sih, tapi yo refleksing ngono ya. Itu sudah saya haluskan. Jadi matamu suwek, tapi senggaannya orang Jogja. Alhamdulillah, walaupun saya agak bindeng, agak nggak sehat hari ini, tapi kebetulan bisa ngombyongi bareng-bareng di sini. Ini biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 2. Mungkin saya tidak akan bisa menemani sampai selesai karena saya harus ketemu teman-teman Leto di Purwodadi. Jadi mungkin nanti saya off sekitar jam 11, setengah 12 gitulah. Aku ora ngerti kudu ngomong apa iki. Ngerumat ki yo. Gini, saya pengen cerita sedikit ngerumat dari sudut pandang saya. Apa yang paling penting di rumah? Iki rada pelajaran sedikit apa Pak ya. Tadi saya sempat ngomong tadi, tapi mau akan lebih saya lebarkan di sini. Anda tahu Anda itu manusia. Kalau dari ilmu antropologi apa Anda itu? Homo, yang pasti bukan homoseksual. Homo sapien, betul ya? Homo sapien. Selain Homo sapien ada apa? Dulu-dulu ada Pithecanthropus erectus, ada yang terkenal. Ada Homo habilis, ada Homo neanderthal, ada Soloensis, macam-macam. Tapi yang bertahan Homo sapien. Kenapa? Ini sangat ada hubungannya sama ngerumat. Apakah di antara kemungkinan manusia-manusia tersebut kita yang paling kuat? Tidak. Apakah kita yang paling pandai? Tidak. Apakah kita yang paling cepat manae? Tidak. Terus apa kelebihannya kita kok bisa bertahan sampai sekarang? Kelebihan Homo sapien adalah kemampuan untuk bersosial, untuk saling membantu satu sama lain, untuk bisa ngerumat sedulurnya terdekatnya. Itu kunci yang paling dasar kenapa Homo sapien ada sampai sekarang. Paling bertahan di antara nenek moyang manusia yang lain. Yang lain sudah terserap ke Homo sapien. Kenapa? Karena paling sosial, kita saling membantu. Kalau melawan macan, kira-kira kalau 3 orang saling membantu sama 3 orang lari sendiri-sendiri, yang bertahan, kemungkinan bertahan paling besar yang mana? Yang lari sendiri-sendiri. Asal jegal kancane itu mesti selamat ya. Yang lari paling kenceng pokoknya itu yang selamat. Tapi kalau saling membantu, bertahan 3-3-nya. Justru selamat 3-3-nya semuanya. Nah, betapa pentingnya ngerumat satu sama lain itu. Kemauan bersosial itu betapa sangat penting. Dan di antara negara-negara di dunia, Indonesia punya potensi luar biasa karena kita sudah menangkap fenomena itu. Jadi Pak Soekarno pernah berpidato, jika 5 saya peras menjadi 3, 5 itu Pancasila. Kalau 5 itu aku peras jadi 3, dan 3 itu kuperas jadi satu kata. Satu kata itu bernama gotong royong. Esensi gotong royong itu luar biasa fundamental dalam kehidupan kebersamaan manusia. Saling rumat, saling membantu, saling menolong, itu luar biasa, fondasi yang amat sangat luar biasa. Cuman masalahnya adalah ketidakmampuan kita untuk mengupdate sesuai dengan peradaban. Kalau saya lempar kata gotong royong, kasih contoh gotong royong apa? Apa gotong royong? Kerja bakti, apalagi? Contoh dari SD sampai sekarang gotong royong itu paling kerja bakti bareng, angkut-angkut rumah bareng. Kok nggak masuk ke DPR? Kok nggak masuk ke
Kok ribut-ribut di atas itu? Gimana di mana gotong royongnya? Karena kalau sudah menganggap musuhnya adalah manusia lain, tidak mungkin terjadi yang namanya gotong royong. Gotong royong hanya terjadi kalau kita sudah bisa melihat bahwa semua manusia adalah bersama, musuhnya adalah masalah. Betul enggak? Musuhnya tuh masalah, enggak pernah musuhnya orang yang lain. Musuhnya selalu masalah. Mau apa? Masalah kebodohan, masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial, segala macam. Oke lah, mari kita pecahkan bersama. Bahwa kita punya beda pendapat biasa dalam gotong royong. Tapi kalau musuhnya sudah orang lain, tidak mungkin terjadi yang namanya gotong royong. Karena yang penting adalah saya menang, kamu kalah. Siapa yang ngurusi masalah nih kemudian? Karena kita perang sendiri. Nah, alhamdulillah di sini Mak Yah sudah mulai nandur-nandur raketang meng urusan omongan dan ilmu. Karena ilmu itu yang paling mudah untuk digotong royongkan dengan sinau bareng. Gotong royong ilmu tidak marahi kue kere. Kalau gotong royong duit, banyak yang ragu-ragu. Karena itu mengurangi resourcesmu. Mau nih rapati kiri dadi rotok kiri, mau nih kiri dadi kiri banget, mau nih kiri banget modar wae. Kalau urusan uang, kalau ilmu diberikan sama orang, apakah kamu jadi bodoh? Malah tambah pintar. Jadi konsep sinau bareng ini melandasi semuanya. Kalau mau bagi ilmu aja masih belum mau, jangan berharap gotong royong. Dan jangan lupa, kita tidak bertanggung jawab terhadap semua ilmu. Anda dibohongin ketika SD kan nggak sadar tuh. Anda harus pinter dalam semua mata pelajaran, sementara guru pinter dalam satu mata pelajaran tok. Ya nggak? Guru bahasa, guru matematika beda semua, tapi kamu nilainya harus tinggi semua. Kalau nggak dimarahin, lu piye? Wong guru aja satu-satu kok. Itu kenapa gunanya gotong royong? Karena semua orang pasti punya pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Saling mengisi satu sama lain. Kue pinter mancing, aku sinau. Aku pinter kuburan, kue arep ziarah takon aku. Misalnya gitu. Kan semua orang punya kepandaiannya masing-masing. Nah, ini aku masih ragu-ragu mau menceritakan sama aro dulur-dulur karena yang dulu mungkin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu terakhir saya ke Tegal Sampertah pernah ngomong tentang nyinggung-nyinggung konsep gotong royong online itu loh. Lali ora yo. Belum ya. Oke. Gini, salah satu kunci peradaban ke depan juga nomor 1 urusannya sama ngurumat dan gotong royong itu. Ada seorang quote tapi dari orang luar negeri ini, dari Winston Churchill, dan quote-nya luar biasa. Menurut saya relevan. Saya nggak peduli dari mana, kalau benar-benar, kalau salah-salah, sederhana. Yang saya lihat ilmunya. Dia mengatakan bahwa manusia yang membentuk ruang publik yang membentuk manusianya. Jadi selama ruang publiknya masih hancur, manusianya akan hancur. Tidak jelas ngurumat apa. Ruang publik sekarang apa namanya? Sosial media, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Apa yang Anda dapatkan dari Instagram? Like, gosip, follower. Di Facebook? Wong tukaran. Ngerumat tukaran. Di Twitter? Perang hashtag. Di Twitter tuh tema umurnya paling posting paling umurnya 2 jam. Kalau di Instagram paling sampai 12 sampai 2 hari. Kalau Facebook bisa agak lama sampai 12 harian panjangnya. Tapi yang kita dapatkan dari situ apa? Karena yang bisa kamu lihat di situ hanyalah popularitas. Tidak pernah yang namanya kapabilitas. Jadi kita mengikuti orang yang populer, bukan mengikuti orang yang kompeten, capable. Anda melihat efeknya sendiri. Yang buat undang-undang Anda sekarang tahun mulai 2019 30% DPR adalah datang dari selebriti. Jangan harap selebriti paham ziarah makam kaya kelakuanmu kuwi. Nang ngisor wit nunggoni nomor, ngecak nomor. Nah, negara akan hancur, kumpulan masyarakat akan hancur kalau dia tidak bisa ngerumat ruang publiknya. Sehingga
teman-teman membuat inisiatif, membuat ruang publik yang baru. Itu saya Mas, saya ngomongin ke teman-teman. Insya Allah sebentar lagi launching, tapi kalau sekarang mau dibagi di grup nggak masalah. Kita membuat sosial media yang baru, yang sama sekali berbeda. Sosial medianya namanya Simbolik ID. Simbolik itu asalnya bisa panjang ke belakang. Bedanya apa di situ? Bedanya di situ kita semua bisa membantu Indonesia. Kita bisa gotong royong nasional. Gotong royong nasional. Piye kuwi? Kamu cukup megangi ilmu yang kamu geluti. Tok, wis. Setengah jam sehari kamu pegang beneran ilmumu. Kamu sudah tunai membantu Indonesia. Wes rasa jadi pinter dalam segala hal. Kamu pegang dan tiap hari kamu manfaat untuk orang lain. Titik. Itu yang dilakukan Ma'iyah, berusaha dilakukan Ma'iyah, dan kita membawa satu langkah lagi ke online. Harapannya ini bukan sosial medianya Ma'iyah, ini sosial medianya Indonesia, bahkan kalau bisa dunia. Karena di dalam karena yang menghadapi masalah seperti ini bukan hanya Indonesia, yang menghadapi masalah seperti ini dunia. Hilangnya kepakaran di ruang publik. Karena semua orang bisa ngomong. Gusmus dibantah karo cah wingi sore iki aku rada ora trimo jane. Iyalah, zamane Gusmus ngaji ki kowe sik dicewoki. Bantah sak penake dhewe itu. Jadi sudah ketika hilang adab antara yang guru dan murid, lama-lama akan hancur nih. Sudah hilang adab antara yang pandai sama yang belum, yang mau belajar, hilang remuk gitu. Nah di sini sosial media yang mengukur antara kapabilitas, kemauan untuk berbagi, juga popularitas. Tetap bisa populer kalau mau mencari popularitas. Nggak salah mencari populer, tapi jangan manfaatkan populer untuk hal-hal yang butuh kompetensi. Paham maksud saya? Nek populer apa? Atta Halilintar populer sak donya saya seneng. Nek kon dadi lurah aku wegah aku. Paham ya maksud saya? Kon dadi guru matematika wegah. Karena semua ada kompetensinya sendiri-sendiri. Kalau mau populer nggak masalah, mau kompeten nggak masalah. Nah ini saya ngajak teman-teman, sinau bareng tidak hanya terjadi bisa 1 bulan sekali, tapi sinau bareng bisa terus-menerus karena kita sudah punya ruang publik yang namanya internet. Kita sudah punya ruang publik yang namanya sosial media. Dan setiap dari kita melakukan apa? Sederhana. Kamu pegang ilmumu. Berbagi jika bisa, belajar jika pengen. Karena kamu belajar ke sebuah tempat yang lain, pasti ada ahli di situ yang mau ngajarin. Itulah esensi gotong royong, saling membantu satu sama lain. Saya tanya ke negara, sampai ke pokok-pokokannya yang sekarang. Pernah nggak Indonesia ngomong gotong royong dengan implementasinya, tapi bukan jargon? Gotong royong ini kampung-kampung kutho gotong royong apa iki? Ngopo iki gotong royong? Di dunia internet ngopo gotong royong? Padahal itu esensi jantung dari Indonesia. Kalau kita tidak bisa menerjemahkan itu, Indonesia akan mati. Dan alhamdulillah kita sudah punya hipotesis untuk menerjemahkan gotong royong menjadi sesuatu yang positif. Kita gotong royong menjaga ilmu, sehingga nanti ketahuan siapa yang kompeten, siapa yang tidak, untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju. Itu dulu di awal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abrang bahwa esensi yang utama ya ini memang gotong royong. Yang jero kelas gotong royong. Contek-contekan termasuk gotong royong. Kelakuannya Mas Ari. Oke, mungkin respon dari jamaah sedulur-sedulur yang ada di sini, mikrofon Budi. Oke, sebelum mangki mungkin Kang Loai bisa kembali nambahi atau merespon, monggo dari jamaah. Oke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke intinya saja, Mas. Aku tak takon. Apakah demo itu salah satu bentuk gotong royong? Demo. Karena kalau kita lihat, kalau pengamatan saya sendiri ya, gerakan massa dari tahun 98 sampai sekarang, itu kan energinya beda. 98 itu sangat kuat dan hampir semua elemen itu terjun gitu loh. Kalau kita lihat demo sekarang, kayak terakhir saya ngamatin demo tentang RUU KPK, itu kan hanya bertahan berapa minggu. Habis itu
blas hilang gitu loh, ya kan. Terus nun saya demo soal agama dan segala macam segitu banyaknya masa itu kan nggak menimbulkan efek apa-apa gitu loh, hanya unjuk kekuatan, pamer ya popularitas dan segala macam gitu loh. Nah itu apakah gotong royong itu bisa dalam bentuk demo? Tapi pertanyaan saya adalah kenapa energinya sangat-sangat berbeda gitu loh? Kok lebih gampang capek mahasiswa-mahasiswa sekarang? Kebetulan saya lagi deket juga sama mahasiswa di Cirebon dan sering ngobrol sama mereka gitu loh. Ketika mereka demo pun ya sebenarnya nggak tahu permasalahannya apa, rame-rame wis bakar ban habis itu selesai deh, gitu loh. Dan itu nggak menyelesaikan masalah sama sekali gitu loh. Nah energi mereka ya ketika sudah ngerasa mentok, alah ya wis gitu loh, selesai gitu loh. Dan itu pun kalau menurut saya itu terjadi di mana-mana. Demo sepelik-peliknya permasalahan kita, energinya kenapa nggak pernah sebesar 98, bahkan kita balik lagi ke tahun-tahun berikutnya gitu loh. Di mana masa mampu bertahan sampai berhari-hari dan akhirnya pemerintah pun sedikit ngelihat dan segala macam gitu loh. Itu aja Mas. Terus Assalamualaikum. Langsung yang lain monggo. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trian dari Margasari. Saya ingin menanyakan sama Mas Sabrang tentang mengenai tema tentang rumat. Mungkin saya ingin belajar ataupun kayak teman-teman di sini juga ingin belajar dari pengalaman Mas Sabrang tentang mengerumat diri yang sejati. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Trian Sangi Budi dari Margasari ya. Oke, matur nuwun. Oh, ada lagi? Sebelah mriki. Oh niku monggo ngapunten niku mriki. Nggih. Di apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila dari Makyah Cirebas. Yang mau saya tanyakan di sini berbicara dengan gotong royong. Sebelum kecakupan luas, saya ingin bertanya kepada Mas Sabrang, bagaimana cara mengetahui diri kita ini sudah bergotong royong dengan seluruh tubuh? Apakah sudah termasuk gotong royong ataukah belum? Oke, mata kita menuju kemana, telinga kita mendengar apa, kaki kita melangkah kemana, hati kita kemana, pikiran kita kemana. Yang dimaksud gotong royong itu apakah menuju ke satu ataukah seperti apa? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oke, cukup tiga dulu. Oke, saya coba respon satu-satu. Kalau Anda berpikir bahwa demo itu ingin memecahkan masalah, berarti Anda masih naif. Kenapa 98 bisa gedenya seperti itu? Anda bisa lihat polanya di dunia. Kalau musuhnya adalah satu musuh bersama, gelombangnya akan besar. Itu biaya logistiknya mengerikan, Mas. Jagain orang 10.000 kasih makan sehari 3 kali. Terus Anda pikir yang demo-demo itu punya duit beneran buat 10.000? Pasti ada di belakangnya urusan logistik, urusan manage siapa ke depannya, tekniknya gimana, siapa kemana dan seterusnya. Habis itu ada mastermindnya juga, ada banyak langkah ke situnya. Di Indonesia demo sampai saat ini setahu saya masih untuk panggung berjoget, panggung karnaval sampai saat ini, karena tidak banyak yang betul-betul menguasai masalah, seneng rame-rame karena sudah merasa berbuat. Itu urusan pengen memenuhi hormon serotonin di dalam dirinya saja. Kalau enggak enak hatinya. Teman-teman, aku tak berbuat lah sebisa mungkin. Pokoknya orang ngerti, pokoknya mangkat.
Padahal rakyat itu adalah kekuatan yang sangat-sangat besar. Dia bisa mengalahkan semua kekuasaan, dia bisa mengalahkan kapitalisme rakyat itu. Cuman masalahnya rakyat itu cair, tidak bisa dipadatkan untuk menjadi kekuatan. Tidak mudah, kalau dia menjadi satu aliran, semua habis sama rakyat. Anda besok seminggu berhenti beli McDonald se-Indonesia, deloi nek ra sujud-sujud. Nggak usah lama-lama. Tapi yang membuat kompak itu kan tidak sederhana. Karena setiap orang punya level pemahamannya sendiri-sendiri. Makanya saya pernah berkata, mengkritik gini nih, mengkritik bukan dalam rangka buruk ya, mengkritik itu saya pengen menganalisis apa benar atau enggak gitu loh. Saya waktu itu pernah mengkritik revolusi mental. Saya bukannya nggak setuju, saya senang banget kalau bisa terjadi revolusi mental. Tapi sepengetahuan saya sepanjang sejarah yang ada di dunia yang pernah saya baca, tidak pernah terjadi revolusi mental tanpa didahului oleh darurat nasional yang dipahami oleh semua orang. Harus ada daruratnya dulu nih. Bom Hiroshima Nagasaki, Black Plague, bubonic plague di Eropa yang membunuh 6 juta orang sehingga terjadi Renaissance, Great Sting di London, segala macam banyak macam-macam, pasti ada darurat yang semua orang paham dulu. Terjadi revolusi mental langsung semuanya, karena semuanya merasakan harus berubah bersama-sama. Belum ada yang revolusi mental langsung dipimpin sama pemerintah. Ngene, wong nyun saya ngomong ya. Pemahaman saya semua nabi itu pengen merevolusi mental. Dan tidak ada yang bisa melakukannya hanya dengan sekejap. Kalau Islam itu startup. Kanjeng Nabi di Mekah itu 13 tahun startupnya punya user 236 paling. Enggak lebih. Startup Islam lah, katakanlah gitu. Kan sedih banget tuh. 13 tahun. Tapi kan revolusi mental memang tidak pernah dilakukan dengan lambat, metodologinya harus jelas. Tapi setelah saya dijelaskan detail langsung, ternyata memang selipnya pada penerjemahan revolusi mental tersebut. Maksudnya sebenarnya bukan yang jadi pendidikan karakter apa segala macam itu. Itu kan enggak, menurut saya enggak beres. Nah gini, sekarang kenapa energinya beda? Karena sekarang arusnya tidak jelas, Mas. Sekarang siapa lawan siapa? Kita kan masih orang lawan orang lagi nih. Belum orang melawan masalah nih. Ini sekarang masih bertahan loh. Oligark melawan oligark. Saya nggak perlu nyebut lah. Anda tahu oligark mana lawan oligark mana, punya kesempatan sendiri bikin oligark lagi. Anda lihat tahun 2024, kalau permainannya sama seperti ini, jorok ya mesti rakaruan. 2019 saja Anda merasakan Twitter seperti, ya Allah, trending topiknya tiap hari kan menyenangkan banget. Tiap Jumat, Prabowo Jumatan kemana? Prabowo Jumatan kemana? Tiap Jumat ya aku nyenengke banget iki piye respone iki Prabowo. Prabowo Jumatan di foto, cie pamer Jumatan. Nah, sudah salah meneh to. Urip ki salah terus lah nek isine musuh-musuhan iki. Karena musuhnya adalah musuh yang orang lain. Prabowo dan Jokowi jangan bilang saya mendukung Prabowo, saya mendukung Jokowi, enggak. Loro-loronya ada baik ada buruknya. Saya punya pertimbangan sendiri jelas. Dua-duanya ada baik dan buruknya semuanya. Yang penting kan semua setuju siapa yang harus memimpin. Nah cuman masalahnya, lihat perang kemarin, perangnya adalah popularitas. Saya tidak menemukan diskusi esensi di ruang publik. Ono sing bahas program ekonomi, ono sing bahas manifesto tentang pendidikan piye. Ora sing ngomong apa sini sapuan-sapuan nggak jelas, populis saja. Itu yang membuat saya sport the wear presidennya Petruk ya ora urusan lah. Sampai kayak gitu, karena saya tidak menangkap esensi gimana sih sebenarnya mau menjawab masalah. Apalagi anak demo, Mas. Cah demo nyun saya mau ngomong, saya pernah dikritik besar-besaran sama anak teman-teman Malang, mahasiswa Malang. Kamu ngomong terus, diskusi terus, nggak pernah turun ke jalan demo. Tuh. Kamu tahu, harus tahu betul problem sebelum kamu turun ke demo. Saya kasih contoh di di Surabaya, demo mau naikin UMR, bagus atau buruk? Bagus, naikin UMR bagus ya. Jelas naikin UMR kok membuat orang lebih sejahtera. Lihat setahun apa yang terjadi. Industri menengah tidak bisa bayar, sehingga dia harus keluar dari Surabaya, milih pindah bisnis jadi importir. Produksi berkurang, pengangguran meningkat karena demo yang sangat mulia yang namanya meningkatkan UMR.
Belajar sejarah toh. Sebelum kamu berangkat ke hutan untuk mau menebas hutan sebagai seorang pahlawan, asah dulu gergajimu. Jangan berangkat ke hutan dengan golok yang ketul, tumpul. Asah dulu, belajar dulu. Ketahui benar-benar sehingga sehingga kamu tidak hanya menjadi boneka dari kepentingan yang lebih besar. Kamu daulat menjadi dirimu. Mak iya ki pokok-pokok yang ini rano sing biayai, dan dari 7 orang pakai uplik itu tadi. Kita cuman sederhana nggak pengen manen, kita panennya nanti gampang. Kalau kita semua menjadi orang yang daulat, jelas dah panen akan dengan sendirinya. Karena kita berharap yang panen bukan hanya kita, tapi anak cucu kita dan seterusnya yang panen. Kan ngono. Terusan demo ngono Mas. Iki iso ruwet sak donya iki hampir ora ono demo sing Hong Kong lumayan itu. Lumayan apa jenenge? Organik. Tapi memang supporter yang berduit juga ada untuk memanage itu semua. Yang Indonesia, gue biasanya ono sing bayari, munggah, joget, ya oke, diwawancarai selesai, cuman gitu. Cuman saya ya tidak merendahkan, tapi kurang tajam itunya, goloknya gitu aja. Menghormat diri sejati, bagaimana? Dirinya yang mana aja nggak tahu Mas, yang sejati yang mana. Saya taunya gini Mas, kalau saya masih bernafas, berarti saya masih diberi kesempatan untuk menulis cerita. Kalau kata Kanjeng Nabi, mengenal diri aja sudah mengenal Tuhannya, apalagi merumat diri. Jadi yang saya lakukan bukan ngerumat diri, yang piye ya bahasane. Yang saya lakukan, saya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk tumbuh dan bermanfaat, itu aja. Bonusnya akan diberitahu siapa yang sejati di dalam diri. Karena saya tidak mencari, kalau saya mencari yang sejati, piye carane kamu mencari sesuatu yang kamu tidak ketahui. Misalnya kamu tidak tahu yang namanya cari akikku di desa tetangga. Gimana cara nyarinya? Kamu nggak pernah lihat akiknya, kamu nggak dikasih tahu tempatnya, dimana cuma di tetangga desa, seperti mencari yang sejati. Kayak apa sih yang sejati? Kan nggak tahu. Orang yang tidak tahu apa yang dia cari, tapi dia mencari, jalan terbaiknya adalah proses eliminasi. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Sampai nggak ada yang tersisa kecuali ilallah. Karena kita nggak tahu apa yang kita cari. Kalau kita tahu cari jarum, jelas, pokoknya gue magnet selesai. Kalau cari patung, yang kayak apa bentuk patungnya? Ya orang ngerti, pokoknya cari aja. Satu-satunya cara kan proses eliminasi. Bagaimana proses eliminasi itu? Dengan menjalani hidup sungguh-sungguh. Oh ini bukan, sungguh-sungguh ini bukan. Terus entah ketemunya kapan. Karena yang dituntut Tuhan menurut saya bukanlah ketemunya, tapi terharu sama perjalananmu mencari. Engko ngene kok kuwi lho to nang mburimu dhewe. Golek sak umur urip mesake, digawe minggu gini. Tidak akan kita ketemu kalau Tuhan tidak terharu dan mempertemukan kita dengan sejati. Sip. Penting urip manfaat. Mbaknya tadi gotong royong, bagaimana kita bisa bermanfaat? Ini pertanyaan banyak orang, dan aku bingung jawabin. Karena kalau kita menolong tanpa dimintain tolong, gini, kalau kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apakah menolong atau malah membebani. Misalnya datang ke tempat orang sakit, itu perbuatan baik atau buruk? Kalau kamu tamu yang ke-16, kira-kira baik atau buruk? Wis sing sakit mesti misuh kuwi. Mat. Rumatane kapan istirahat aku? Teka ngajak ngobrol, aku lagi loro kan gitu. Kita kadang-kadang niat baik, kadang-kadang tidak tepat kan gitu. Tapi dimulai dengan niat wis luar biasa. Pada sebuah kondisi tertentu, gini. Kan kita dilatih dengan yang namanya sholat. Sholat itu apa? Pemahaman saya, sholat adalah mengingatkan positioning kita. Positioning kita sama Tuhan sebagai hamba. Tapi ketika di jalan, positioningmu adalah sebagai pengguna jalan. Ketika di rumah sebagai anak, ketika di sini sebagai guru, di sini sebagai rekan kerja. Setiap saat positioningnya akan berbeda.
Kesadaran terhadap positioning itu adalah modal utama untuk bisa bermanfaat. Misalnya, kamu di tengah jalan, ada kecelakaan. Yang paling bermanfaat dilakukan adalah menolong. Gampang. Sekarang gini, ada kecelakaan yang sudah diambil oleh ambulan. Apa yang kamu paling bisa menolong? Apa yang paling bisa kamu lakukan untuk bermanfaat sebagai pengguna jalan? Minggir. Ya enggak? Sesederhana minggir itu bisa sangat bermanfaat. Kamu dorong mobilnya justru mengganggu. Biar cepet tak dorong sampai ini. Malah enggak pas itu positioningnya. Justru kamu minggir. Nah, misalnya ini tadi di sosmed ini tadi, mungkin harusnya linknya akan disebarkan sama Mas Fahmi ke ke grup. Di sini makanya saya ada tiker di atas spesifik tuh. Ada tulisannya gini, hari ini Anda bermanfaat untuk berapa orang? Hari ini Anda bermanfaat untuk berapa orang? Anda hanya bagi ilmu, luangkan waktu setengah jam, Anda memastikan diri Anda bermanfaat untuk orang, minimal 1 orang sehari aja. Udah tunai hidupnya. Sehari 1 orang, 1 tahun 365 orang kamu bermanfaat. Dan bisa sambil rebahan. Paling ora istiqomah megang ilmumu tok. Itu aja, berbagi ilmu itu aja. Udah istiqomah tiap hari setengah jam. Gak usah seperti Facebook yang sehari 2 jam atau sampai 8 jam. Gak usah. Dan di situ kan kamu dapatnya suka, like. Udah simbolik, pengennya kamu dapat manfaat. Hari ini kamu bermanfaat untuk berapa orang? Hari ini kamu manfaat untuk berapa orang? Karena dalam membangun peradaban, ini saya agak belok sedikit. Dalam membangun peradaban, modern itu membangun peradaban berdasarkan berbasis kompetensi. Betul nggak? Gini, saya agak mundur sedikit. Peradaban hanya terjadi kalau ada kepercayaan satu sama lain. Betul nggak? Aku percaya sama kamu, kamu percaya. Kalau tidak ada kepercayaan nggak mungkin ada yang namanya kumpulan manusia. Mesti hirup dewi-dewi kalau nggak percaya. Kalau ada kumpulan pasti ada kepercayaan. Kepercayaan yang paling dasar dimiliki adalah darah. Kalau kumpulannya lebih besar lagi, satu kampung, nggak cukup darah. Harus ada dasar kepercayaannya. Nah, ini yang membangun jenis society-nya akan seperti apa. Peradaban modern membangun kepercayaan berdasarkan meritokratis. Meritokratis itu berdasarkan berbasis kompetensi. Sehingga kamu didorong di mana-mana, ayo kita harus memilih berbasis kompetensi. Betul nggak? Basisnya kompetensi, siapa yang lebih mampu, sehingga kerusakan kompetensi di ruang publik itu memang merusak. Karena kita menurunkan derajat dari berbasis kompetensi menjadi berbasis popularitas. Efek society-nya jadi seperti ini, karena kita ganti jadi popularitas. Padahal Islam tidak mengajak kita berbasis kompetensi. Tidak ada dalam Islam dorongan Anda untuk menjadi orang kompeten. Dorongannya adalah menjadi orang bermanfaat. Peradaban Islam adalah peradaban di mana satu sama lain saling percaya karena manfaatmu sebesar apa. Yang diangkat adalah orang yang manfaatnya paling besar, bukan orang yang paling kompeten. Tapi itu berhubungan, semakin tinggi kompetenmu, manfaatmu pasti semakin besar kalau kamu mau bermanfaat untuk orang lain. Tapi sekarang ada yang kompetennya sangat tinggi tapi nggak mau bermanfaat untuk orang lain. Kompetensinya dipakai untuk memperkaya diri, untuk kekuasaan pribadi. Kekuasaannya tidak dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai manfaat. Islam mengajak mengajak society trustnya, kepercayaannya berdasar kepada manfaat. Kalau sekampung masih gampang. Anda pahamlah orang kampung siapa sing suka menolong, siapa yang senang membantu. Tapi kalau udah satu kabupaten wis mumet, apalagi satu negara Indonesia, kita harus ada cara untuk melihat siapa yang paling bermanfaat. Itu salah satu yang pengen dijawab oleh sosial media kita. Ini tanggung jawab kita ke masa depan. Matur nggih. Matur nuwun.